Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ismi Nabila Rifdah Ramdaniyati. Ana min faslu rabi al-alif wa ana min kismit ta'lim al-lughah al-arabiyah. Baik, perkenalkan, nama saya Nabila Rifdah Ramdaniyati. Saya dari semester 4 kelas A, dan saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai al-aghradu min ilqa'il khabar wa adribihi wa tahliliha fin nususil arabiyyah. Baik, yang pertama di sini ada al-ghardu min ilqa'il khabar, yaitu tujuan dari khobar. Tujuan dari khobar ini di sini terdapat dua macam. Yang pertama ada faidatul khobar dan yang kedua ada lazimul faidah. Faidatul khobar itu apa? Faidatul khobar itu adalah ifadatul mukhatab al-hukum al-lazi tadumanatsu al-jumlah, yaitu di mana mukhatab di sini hanya mengetahui jumlahnya secara umum saja gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan dari faidatul khobar ini hanya gambaran umum gitu. Contohnya di sini ada ulidan nabiyyu amul fil, yang artinya Nabi Muhammad telah dilahirkan pada tahun gajah. Di sini kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu lahirnya pada tahun gajah, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi pada tahun itu. Kenapa tahun itu disebut disebut tahun gajah gitu. Yang kedua ada lazimul faidah, yaitu ifadatul mukhatab anal mutakallim alimun bil hukmi. Jadi di sini lazimul faidah itu di mana mukhatabnya ini sebagai pembicara, dia tuh benar-benar tahu apa yang dia bicarakan. Contohnya di sini ada anta taktubu darsa kulla yaumin. Jadi dia tuh kayak benar-benar tahu kamu nulis pelajaran itu setiap hari gitu. Jadi itu benar-benar detail. Kamu tuh benar-benar setiap hari tuh benar-benar nulis pelajaran gitu. Toib selanjutnya ada al-ghardu min ilqa'il khabar bi'tibari siyaqil kalam. Al-ghardu min ilqa'il khabar bi'tibari siyaqil kalam ini memiliki 5 bagian. Yang pertama ada al-istirham, yang kedua ada izharu du'fi, yang ketiga ada izharu tahsir, yang keempat ada al-fakhru, dan yang kelima ada al-hasu ala sa'i wal jiddi. Al-istirham ini memiliki contoh, yaitu Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakirin. Sedangkan contoh dari izharu du'fi adalah Robbi ini wahnul azmi minni wasti'alir ra'si syaiban. Contoh dari izharu tahsir adalah Robbi ini qaumi kazibun. Contoh dari al-fakhru adalah idza balaghal fitam lana sobiyun tahrunlah al-jababarah sajadinan. Dan yang terakhir adalah contoh dari al-hasu ala sa'i wal jiddi adalah walaisa ahul hajati min bati naiman. Ya, selanjutnya ada adrobul khobar. Apa sih adrobul khobar itu? Adrobul khobar hiya anwa'ul khobar min haitsu taukidi wallati tataghayyar. Adrobul khobar adalah salah satu macam dari khobar yang dimana taukidnya itu dapat berubah-ubah. Adrobul khobar ini memiliki 3 bagian. Yang pertama ada al-khobaru al-ibtidai, yang kedua ada al-khobaru at-talibi, dan yang terakhir ada al-khobaru al-inkari. Al-khobaru al-ibtidai di sini contohnya ada aku qadimun, yang dimana ayyakuna khali zihni minal hukum. Khobarul ibtida ini digunakan untuk orang yang tidak tahu, emang dia tuh awalnya emang nggak tahu apa-apa, jadi kita cukup menggunakan khobar ini untuk menjelaskan kepadanya, yaitu
ahuka qadimun. Contohnya. Yang kedua ada al-khabaru at-talibi. Al-khabaru at-talibi ini contohnya inna akhuka qadimun. Al-khabaru at-talibi ini ayakuna mutaraddidan fil hukm. Jadi al-khabaru at-talibi ini digunakan untuk berbicara kepada orang yang ragu-ragu. Jadi ditambahkan di depannya ada inna untuk meyakinkan dia. Dan yang terakhir ada al-khabaru al-inkari. Contohnya adalah wallahi inna ahoka qadimun. Di sini penjelasannya adalah ayakuna munkaron lah. Jadi kalau khobar yang terakhir ini khobarul inkari ini digunakan untuk berbohong, untuk ini sebenarnya nggak benar karena di sini kayak wallahi inna ahoka qadimun, beneran gitu, kayak bercanda gitu, bohong. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.